Setelah Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir yang mendirikan aliran yang juga pernah dijuluki Islam Jamaah ini. Sebenarnya nama asli laki kelahiran desa Bangi Purwoasri Kediri ini adalah Muhammad Medigol. Pada zaman kolonial, Nur Hasan dikabarkan sempat berkelana ke beberapa pesantren di wilayah Jawa Timur. Tahun 1927 ia sempat bermukim di Mekah sekitar 10 tahun dan memperdalam ilmu agama di Darul Hadis yang beraliran Wahabi, aliran yang ingin mengembalikan pelaksanaan Al-Quran dan hadis secara murni seperti zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pada tahun 1940-an, Nur Hasan pulang dari Mekah dan mengembangkan ajaran Darul Hadis di daerah asalnya Kediri, Jawa Timur. Kala itu dakwahnya masih berpindah-pindah dalam kelompok-kelompok kecil. Tahun 1952 ia mulai menetap di Burengan, Kediri. Nur Hasan kemudian memberi label Darul Hadis pada pengajiannya. Pada tahun 1960 setelah mendalami konsep berimam dan berjamaah, ia menerapkan ajaran berupa baiat, keamiran, jamaah dan ketaatan. Semua jamaah wajib menyatakan ketaatannya atas semua fatwa dari sang imam. Umat Islam di luar komunitas mereka pun dianggap tidak sah Islamnya. Tidak sah, putusannya tidak sah. Banyak bersangkutan dengan kejahatan dan perzinahan itu tertutup. Pemerintah menganggap ajaran Nur Hasan ini sesat dan merusak akidah Islam. Pada tahun 1971, Kejaksaan Agung pun menyatakan Darul Hadis sebagai aliran terlarang. Namun, Nur Hasan dan pengikutnya tidak menyerah. Bulan Januari 1972, mereka mengubah nama Darul Hadis menjadi Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari di bawah naungan Golkar. Tahun 1990, Lemkari diubah lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII hingga saat ini. Pondok pesantren di Burengan, Kediri, Jawa Timur adalah tempat Islam Jamaah memusatkan penggemblengan juru dakwahnya. Di tempat ini pula lah Nur Hasan memulai dakwahnya dahulu. Kini, pondok pesantren itu sudah berkembang pesat, ditunjang dengan sarana yang sangat lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Di kawasan Burengan inilah santri-santri LDII digembleng. Sekitar 2.500 santri dari berbagai daerah menimba ilmu di sini. Bahkan ada pula yang berasal dari luar negeri. Fatonah salah satunya. Gadis manis asal Malaysia ini memutuskan untuk menimba ilmu agama di Burengan setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Sabah. Yang paling suka bagi saya dari segi bahasa, karena bahasa kita memang berbeza. Ini saya pun pernah dengar dan isi dulu apa yang mereka katakan, sama ada nih betul atau tidak yang saya maksudkan. Kalau tidak pun saya kena tanya lagi lah apa maksudnya. Pada bulan ke-10-nya menimba ilmu di Burengan, Fatona tergabung dalam kelas tafsir Quran sistem cepatan. Dalam waktu 3 bulan, seorang santri harus menyelesaikan tahapan keempat
dari 5 tahapan yang harus dijalani ini. Sistem pengkaderan yang diterapkan di sini memang terbilang kilat. Seorang santri dituntut menyelesaikan studinya paling lama 1,5 tahun. Setelah tamat, mereka berhak menyandang gelar mubalik. LDII menggunakan sistem manqul, sebuah cara penularan ilmu dari ustadz ke santrinya yang dilakukan secara langsung. Sistem inilah yang kerap menuai tanya dari berbagai kalangan. Istilah manggul itu ya pemindahan ilmu gitu. Jadi kita berguru talaki gitu. Jadi belajar berhadapan dengan guru gitu. فسمع به أهل التقى فسمع به أهل التقى وهوى به من قد هوى قلب قد كان الجوى قدر قلوبي ولا دواء يا قلب قد كان الجوى قدر Aktivitas belajar dimulai sejak pukul 8 pagi. 1 jam menjelang waktu sholat tiba, kelas dibubarkan. Sejenak mereka melepas lelah. Waktu sholat pun tiba. Ramai-ramai para santri menuju masjid. Buat mereka wajib hukumnya melaksanakan sholat berjamaah. Dan ketika jam makan tiba, gedung berkapasitas 600 orang ini dipadati antrian santri. Tetapi barisan santri putra dan putri tetap dipisah. Untuk putri ada ruang antri khusus. Biasanya para ketua kamar lah yang bertugas mengambil jatah makan tersebut. Fatonah yang juga seorang ketua kamar turut dalam antrian itu. Sekitar pukul 10 malam, aktivitas belajar pun usai. Para santri bergegas menuju asramanya. Khusus santri putra, mereka diharuskan tidur di masjid. Lihat si alis kecil yang malam. Pukul 1:30 dini hari, denyut kehidupan kembali terasa di kompleks ini. Seluruh santri bergegas menuju masjid mengikuti doa malam dan apel. Mubalik lulusan burongan ini kemudian disebar ke seluruh wilayah di tanah air, bahkan ke luar negeri.